dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali memuji Tuhan, saudara yang terkasih. Mari seluruh kehidupan kita fokuskan untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Oh Allah yang setia, oh Bapa yang mulia, senantiasa memulihkan kehidupan. Terima kasih Tuhan.
Dia, Allah yang sungguh luar biasa. Kami lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Saudara yang terkasih, kita mau terus bersorak bagi nama Tuhan. Masih kuat untuk memuji Tuhan, amin. Mari bangkit berdiri, saudara yang terkasih. Kita mau gerakan badan kita untuk memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bangkit serukan nama Tuhan. Yesus di atas segalanya. Amin. Dan bukan karena kekuatan kita, tapi karena nama Yesus yang luar biasa yang ada bersama-sama dengan kita memberikan kekuatan. Haleluya Yesus. Biarlah firman Tuhan hidup dalam kehidupan dan terus memampukan kami Tuhan melewati kehidupan kami menuju kemenangan yang daripada Tuhan. Kami percaya bersama-sama dengan Tuhan kami mau. Bukan dengan kekuatanku,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada kesempatan hari ini. Saya percaya bahwa kita terus mengalami kerinduan untuk mengalami jamahan Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya menyampaikan ada satu ilustrasi, saudara. Pernah saya baca satu artikel yang demikian. Seorang pemancing kepiting, dia punya teknik demikian, saudara. Dia akan mengambil bambu, lalu akan menaruh tali di ujung bambu tersebut. Kemudian di tali itu akan diikatkannya batu, dan batu itu akan ditaruhkan yang menurut si pemancing ada kepiting di sana. Ketika bambu yang dipegang itu digoyang-goyangkannya, digerak-gerakkan oleh si pemancing, di mana ada batu di ujungnya, ya, kepiting akan merasa terganggu, lalu akan menyambar, mungkin bisa batu ataupun tali, itu akan disambar, dijepit. Dan ketika sudah dijepit tali ataupun batu, maka si pemancing akan mudah sekali mengangkat dan mengambil kepiting tersebut. Saudara, ketika amarahnya si kepiting tak terkendali, akhirnya naaslah yang menjadi bagiannya. Kepiting di tangan si pemilik, si pemancing bisa dijual, dan si pembeli bisa menjadikannya menjadi kepiting dimasak saus, ya, disambar dan lain sebagainya, di sop. Itu tergantung si pemilik. Lalu kemudian naaslah menjadi bagian si kepiting tersebut. Apa yang saya bawa dari ilustrasi ini? Saudaraku, seringkali ada banyak orang mengalami kerugian, ya, oleh karena tidak dapat menahan emosi ataupun amarah, mengalami kesulitan, masalah dalam kehidupannya, bisa kehilangan jabatan, kehilangan orang-orang yang disayangi oleh karena tidak dapat mengendalikan amarahnya. Sebelum kita berbicara jauh, bicara tentang bagaimana amarah bisa merugikan kita dan bagaimana kita bisa mengatasinya, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan di dalam kami menikmati firman Tuhan. Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, Tuhan, untuk menjamah supaya hati tiap-tiap kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini, supaya Tuhan Engkau pakai dengan cara Allah. Ada pesan-pesan surgawi yang Tuhan sampaikan bagi kami dan semua kami yang mendengar. Kami bersedia ditegur, kami bersedia diarahkan, kami bersedia Tuhan untuk kembali ke dalam jalur firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sedang berbicara bagaimana kita melewati atau mengatasi amarah di dalam kehidupan kita. Karena setiap kita punya potensi menghadapi amarah. Kasus pertama yang Allah tangani setelah manusia jatuh ke dalam dosa adalah amarah. Saya mengajak kita melihat satu kisah dari kisah Kain di dalam mengalami amarah yang sedang dihadapi pada masa itu yang membawa kerugian di dalam kehidupannya. Saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 4 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca dari tempat ini, dan saudara yang di rumah boleh membacanya di dalam Alkitab saudara. Kain dan Habel ayat 3, saya akan baca demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apa
itu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang ditangani oleh Allah yang pertama adalah bicara tentang kemarahan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat sesuatu yang simpel sekali sebenarnya apa yang sedang dihadapi oleh Kain. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tapi amarah yang tidak dikendalikan olehnya akhirnya membuat masalah besar di dalam kehidupannya sendiri dan keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarahan atau panas hati itu bisa menyentuh semua orang, saudara. Tidak hanya ada si B. Kapan saja kemarahan panas hati itu bisa menghampiri siapa saja, bisa menyentuh siapa saja. Yang saya maksud, kita berpotensi untuk bisa marah ataupun mengalami panas hati. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini, mengapa, apa yang menyebabkan Kain panas hati? Dan saya berharap melalui kejadian yang dialami oleh Kain ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin di masa-masa lalu kita pernah oleh karena panas hati, oleh karena amarah kita, hubungan kita dengan yang lain bisa terpecah, pekerjaan kita berantakan, ada banyak hal-hal lain bisa masalah timbul oleh karena kita nggak bisa menguasai kemarahan kita. Kesempatan hari ini kita ajak dari pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini supaya kita bisa menguasai kemarahan kita. Yang pertama kita lihat dulu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan suka membanding-bandingkan. Kita lihat di sini ya, saudaraku, dikatakan ayat yang keempat, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Ini bermula hanya oleh karena korban persembahan, hanya karena persembahan. Kain membanding-bandingkan, adikku persembahannya diterima, tapi aku tidak. Aku isi abangan. Ketika persembahanku tidak diterima, oh betapa sedihnya hatiku. Aku dipandang seperti apa? Tuhan gak adil dan sebagainya. Adikku mungkin seperti ini dan sebagainya. Sudah mulai membuat sebuah perbandingan direnung-renungkan. Semakin panas hatinya, semakin panas hatinya. Kalau kita mungkin buat dalam bahasa sehari-hari, setelah mereka selesai ibadah, mempersembahkan persembahan masing-masing, Kain ditolak persembahannya, Habil diterima, lalu pulang ke rumah. Mungkin kalau di zaman now ya, saya ajak kita mungkin melihat dalam hubungan keluarga. Lalu kemudian mereka makan bersama-sama dengan Bapak Adam, dengan Ibu Hawa. Lalu kemudian di meja makan mungkin bercerita, si Habil dengan sukacitanya, persembahanku diterima, Mak. Persembahanku diterima, Pak. Ya seperti itu. Lalu Kain dengan kesel mungkin mengatakan, iya mungkin begini kan, biasa begitu dalam hubungan kakak beradik ya. Kesal, marah dan mungkin benci dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan, lewat persembahan yang diterima oleh Tuhan, persembahan Habil, Kain menjadi panas hati. Dia membandingkan, kenapa persembahan adikku diterima, persembahanku kagak. Kenapa aku anak yang pertama, anak yang sulung, tapi persembahanku tidak diterima. Aku memberi yang terbaik menurut ukurannya Kain, tetapi kenapa Habil dan lain sebagainya. Membanding-bandingkan sehingga panas hati semakin meluap, semakin meluap. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau ada teman, ada rekan, ada kakak adik kita, mereka lebih dari kita jangan membanding-bandingkan. Kita punya porsi masing-masing. Kita punya adik kita, keluarga kita, mereka yang lain, tetangga kita, mereka punya porsi masing-masing. Tetap belajar, kalaupun Tuhan mengizinkan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan,
seharusnya ada hal yang harus dikoreksi di dalam kehidupannya. Kain membanding-bandingkan. Itu sebabnya panas hatinya semakin meluap-luap. Karena itu, mari kita jaga hati kita. Kalaupun melakukan perbandingan, buat untuk hal yang positif, bukan untuk kebencian, iri hati, atau kemarahan. Benci melihat keberhasilan orang lain. Yang kedua, ya, bagaimana mengatasi kemarahan? Yang pertama tadi, jangan suka membanding-bandingkan. Yang kedua, ya, apa yang dialami penolakan? Ya, Kain mengalami penolakan. Ternyata saudaraku, ketika Kain mempersembahkan persembahannya, ya, dia mengalami penolakan, dia panas hati. Ya, tadi membanding-bandingkan ini ketika Tuhan menolak, ya, ketika Tuhan menolak persembahan Kain sangat marah, ya. Saya coba akan baca di dalam Keluaran pasal yang ke-33, Saudara. Keluaran 33 di dalam ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, ayatnya ke-19, Keluaran 33. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Saya ulang, kita garis bawahi. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Keluaran 33 ayat 19 ini berbicara bahwa Tuhan punya kedaulatan, punya kehendak bebas. Ya, dia akan memberikan kasih karunia kepada siapa dia hendak memberikan kasih karunia. Artinya Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Itu kedaulatannya Allah. Kalau Kain persembahannya ditolak, seharusnya yang Kain lakukan adalah mengintrospeksi diri. Tidak benci kepada Habel, tidak merancangkan hal-hal yang buruk kepada Habel, tapi harusnya dia mengintrospeksi diri. Apa yang kurang, apa yang salah dengan diriku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada kesempatan hari ini kita mungkin pernah tertolak. Ditolak oleh, mungkin merasa tertolak di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin kita pernah tertolak dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Mari kita koreksi diri kita, jangan salahkan mereka. Aku benci dengan si anu itu. Dia kemarin aku katakan begini, aku tertolak seperti ini, tapi dia menolak saya dan sebagainya. Saudaraku, Tuhan ingatkan pada kita, kalau kita mengalami penolakan, Tuhan beritahu, introspeksi dirimu untuk mengalami perubahan hidup. Kalau kita langsung patah hati, marah karena kita ditolak, gak akan pernah kita mengalami yang namanya kemajuan. Yang kedua, kalau kita mengalami penolakan, kita harus mengintrospeksi diri kita untuk membenahi apa yang kurang di dalam diri kita. Yang kedua, yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga yang kita mau lihat pada kesempatan hari ini, apa yang menyebabkan Kain ini tidak bisa menguasai dirinya? Dia suka mengisolasi, atau dia orangnya mengisolasi diri, menutup diri. Ya, dikatakan ketika kita mengalami masalah atau mungkin kita sedang panas hati, sedang marah terhadap seseorang, kita mungkin masuk di rumah merenung dan lain sebagainya, mengingat-ingat, terlalu merenungkan kesalahan orang lain, atau mungkin seperti Kain ini merenungkan keberhasilan orang lain, adiknya sendiri. Putar sana, dia merenungkan, aduh kenapa adikku diterima, aduh aku seperti disepelekan, aduh kenapa adikku berhasil dan lain sebagainya, aku gak dianggap dan lain sebagainya, mungkin aku hilang harga diri dan lain sebagainya. Tuhan mau beritahu pada kesempatan hari ini, engkau gak bisa hidup sendiri. Engkau perlu orang
yang lebih rohani, tempat engkau sharing, tempat engkau berbagi untuk menyampaikan keluhan-keluhanmu, menyampaikan panas hatimu, menyampaikan sakit hatimu. Mungkin orang tersebut bukan langsung dapat memberikan solusi, tapi ketika engkau menyampaikan panas hatimu, kemarahanmu, dia bisa berdoa untukmu, dia bisa memberikan nasihat untukmu. Mungkin belum seperti yang engkau harapkan, tapi paling tidak kepanasan hati yang begitu, beban yang begitu berat itu seperti bisa terlepas sebagian dan engkau bisa mengalami kelegaan. Apalagi kalau engkau dibawa berdoa kepada Tuhan dan membagikan firman Tuhan untuk menguatkanmu. Kalian isolasi diri. Jadi kalau kita mau lewati, menghadapi emosi amarah kita, kita berbagilah dengan kakak rohani kita, dengan orang tua rohani kita, dengan orang yang lebih rohani dengan kita. Sampaikan, aku sedang mengalami seperti ini, aku sedang kecewa seperti ini, aku sedang marah dengan si anu ini, tolong doakan saya dan sebagainya. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seandainya Kain punya teman curhat, seandainya Kain punya teman untuk berbagi, mungkin Kain tidak sampai atau tidak akan membunuh adiknya. Dia bisa diingatkan dan disadarkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan beritahu pada kesempatan hari ini kepada kita bahwa semua orang punya potensi untuk bersentuhan dengan yang namanya emosi atau amarah. Tapi Tuhan beritahu, jangan engkau suka membanding-bandingkan apapun masalah yang kau hadapi. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan si A si B. Bawa perkaramu kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan pada kesempatan hari ini, dikatakan kalau engkau mengalami penolakan, introspeksi dirimu, ya, introspeksi dirimu, koreksi sesuai dengan firman Tuhan kah kehidupanmu? Kalau kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, percaya bahkan musuh kita pun akan diperdamaikan dengan kita. Itu kata firman Tuhan. Yang ketiga, jangan mau mengisolasi diri. Carilah teman untuk berdoa dan berbagi masalah yang kau hadapi, yaitu mereka yang lebih rohani, yang tahu dan takut akan Tuhan, yang tahu firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saudaraku, ya, buang sikap negatif dan kembangkan sikap positif ataupun sikap yang benar, sifat yang benar, sikap yang benar. Saudara perhatikan, Habel seharusnya seperti katakan Dani, dia harusnya mengintrospeksi diri. Kalau persembahannya kakak diterima oleh Tuhan, adiknya Habel diterima, paling tidak apa yang salah dengan persembahanku? Apa yang salah dengan ibadahku? Kenapa Tuhan tidak mengindahkan aku? Itu yang seharusnya terjadi. Saudaraku, sering sekali dalam kehidupan ini tetangga kita diberkati oleh Tuhan. Tetangga kita kehidupan rumah tangga mereka begitu harmonis dan romantis, begitu rukun dan indah. Mereka hidup perekonomian mereka begitu baik adanya. Kita nggak bisa atau jangan sampai kita cemburu, lalu kemudian akhirnya membenci. Ibadah mereka semakin hari semakin intim dengan Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah kita mengintrospeksi diri kita, saudara. Apa yang membuat Habel persembahannya diberkati oleh Tuhan diterima? Apa yang membuat orang lain, tetanggaku, mereka pekerjaannya semakin hari semakin maju, usahanya semakin sukses? Apa yang membuat mereka doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan? Apa yang harus kuperbaiki dari diriku? Di dalam pekerjaan aku sering mengalami penolakan. Kenapa? Itu harus dipertanyakan, Bapak Ibu. Kalau ada masalah kita hadapi hari ini, tanyakan dirimu dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ada apa? Apa yang harus diperbaiki dalam diriku? Kita gak perlu marah dengan orang lain. Kita gak perlu persalahkan orang lain. Tuhan beritahu hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masalah apapun, seberat apapun, Tuhan beritahu pada kita pada kesempatan hari ini, tetap berpikir positif, bersikap positif. Kalau mereka maju hari ini, puji Tuhan, ya, kalau mereka maju, Tuhan pun pasti akan tolong saya bisa maju. Bekerja lebih giat lagi, belajar lebih giat lagi, lakukan lebih lagi yang terbaik di dalam pekerjaanmu. Kalau doa tetanggamu dijawab oleh Tuhan, doamu belum dijawab sampai saat ini, terus berdoa, nggak usah ngata-ngata
tetap berpikir positif. Berpikir positif yang saya maksud di sini, berpikir benar sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada kesempatan hari ini saya mengajak kita untuk bisa melewati ketika kita mengalami masa-masa kemarahan, panas hati, kita harus menang. Seperti yang katakan firman Tuhan, ayat yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita. Firman Tuhan kepada Kain. Ini Tuhan hadapi yang pertama sekali kepada Tuhan adalah masalah amarah, saudara. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan melihat kemarahan Kain. Tuhan melihat bahwa Kain begitu panas hati. Dia membanding-bandingkannya. Kemudian dikatakan dia merasa sangat kesal karena ditolak persembahannya. Kemudian dikatakan dia mengisolasi diri. Lalu kemudian berpikir negatif, saudara. Tuhan tegur, Tuhan ingatkan. Dikatakan dalam ayat 7, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Amarah, sakit hati, itu sangat menjadi sebuah alat dipakai oleh iblis untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena amarah ini Tuhan mengingatkan supaya Kain sadar. Jika engkau berbuat baik, apakah wajahmu tidak berseri? Ketika dia berpikir positif, berpikir benar, maka niat baiklah yang akan muncul. Kebenaranlah dari yang muncul dalam perbuatannya. Tapi karena negatif, benci, iri hati ada dalam dirinya, marah persembahan adiknya diterima, lalu kemudian ada niat jahat yang muncul sampai akhirnya dia membunuh adiknya. Emosi, amarah, panas hati yang tidak dapat dikendalikan, yang kita tidak mau dengarkan firman Tuhan, akan membawa kerugian, akan membawa masalah besar, akan menambah persoalan dalam kehidupan kita. Itulah yang dialami oleh Kain. Dia membunuh adiknya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa saja bisa punya potensi mengalami panas hati atau kemarahan. Tapi Tuhan ingatkan kita pada kesempatan hari ini, kita harus berkuasa atasnya. Kita harus bisa mengalahkan kemarahan itu. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Introspeksi dirimu ketika engkau sedang mengalami penolakan, ada masalah, ada persoalan dalam hidupmu, atau engkau sedang mengalami kegagalan. Minta pertolongan dan hikmat Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dia peduli terhadap engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita adalah pemenang ketika kita dapat menguasai diri kita. Kita adalah melebihi seorang yang merebut kota ketika kita dapat mengendalikan amarah dan panas hati kita. Tuhan kita kiranya menolong sehingga kita menjadi orang yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada kesempatan hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus firman-Mu dapat menjamah dan menolong semua kami, Bapa yang baik. Firman-Mu yang berkuasa itu mengubahkan tiap-tiap kami, sehingga kami benar-benar Tuhan memiliki hati yang sungguh mau diubahkan oleh Tuhan. Kami tahu bagaimana kami mengatasi panas hati dan amarah yang datang kepada tiap-tiap kami, sehingga kami menjadi pemenang, ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Kami berdoa supaya kami di dalam pertolongan Tuhan,
kami melakukan apa yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga menolong kami Bapa yang baik, supaya dalam pekerjaan, dalam hidup rumah tangga kami melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami berdoa buat setiap kebutuhan jemaat Tuhan. Engkau Allah kami yang menolong mencukupkannya. Dan jikalau ada di antara jemaat yang sakit, Tuhan Engkau menyembuhkannya. Yang lemah Tuhan kuatkanlah mereka ya Bapa, sehingga semuanya kami hidup berkemenangan. Dan ketika Engkau datang menjemput kami, Engkau mendapati iman kami, iman yang teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudaraku, kita akan kembali dalam aktivitas kita hari ke hari. Marilah angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Penyertaannya sempurna atasmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemputmu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.